ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. إلى أن قال باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة ayati imra'atahu faqala qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawafa bil baiti sab'an wa shalla khalfal maqami rak'ataini wa tawafa baina as-safa wal marwati wa qad kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun wa sa'alna Jabir ibn Abdullah faqala la yaqrabnaha hatta yatufa baina safa wal marwah. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Saif qala sami'tu Mujahidan qala inna ibnu Umar faqila lahu hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bah faqala ibnu Umar fa aqbaltu wan nabiy sallallahu alaihi wasallam qad kharaja wa ajidu Bilalan qa'iman bainal babaini wa sa'altu Bilalan fa qultu asalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bati qala na'am rak'ataini bainas sariyataini allataini ala yasarihi idza dakhalta thumma kharaja fa shalla fi wajhil Ka'bati rak'ataini. Haddatsana Ishaq ibn Nasr qala haddatsana Abdul Razzaq akhbarana Ibnu Jurayj dan Atha qala sami'tu Ibnu Abbas qala lamma dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baita da'a fi nawahihi kulliha wa lam yusalli hatta kharaja minhu falamma kharaja raka'a rak'ataini fi qubulil Ka'bati wa qala hadhihi al-qiblatu wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma kama baraktana fi Rajab barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika minal fusuqi wasyiqaqi war-riya'i wal jununi wal juzam wa min syarril asqam. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair amma ba'd. Ingannana tumalabiu yang insyaallah nabakala bi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kembali to salawat masyukur dari kota Allah ta'ala. So ingannana pamasi dengan Allah ta'ala sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama ilalan di ajuangan menguarai apa ia dipogau menjadi sakbe bahwa insya Allah kita ingin nana ia hadir termasuk mahara ajuangan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa menjadi sawa napat cini ateka sebelum itama di bulan Ramadan, bulan napakala di Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan juga menjadi sebab insya Allah kita semua diberikan umur yang panjang untuk tanda ilalana di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ganana tumalabina Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini malam terakhir kita bahas fikih, karena insya Allah di pertemuan yang akan datang kita sudah mau ikhtitam. Betulnya ikhtitam kita kebiasaannya setiap tahun itu mau ikhtitamnya bulan Ramadan, ya kita istirahat dulu selama 1 bulan.
Jadi insya Allah nanti di bulan Syawal baru kita kembali iftitah majelis Jalsa Bulisinaya. Jadi mungkin pembahasan besok malam itu sudah membahas tentang fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan, apakah masalah Ramadan atau masalah puasa atau masalah lainnya. Jadi insya Allah malam ini kita akan menyelesaikan pembahasan puasa. Ya, memulai menjadi pebonganta untuk memasuki bulan Ramadan sehingga kita bisa melaksanakan puasa secara, ya walaupun tidak kita jamin 100% sempurna, tapi mudah-mudahan dengan usaha kita menuntut ilmu yang lain tadi maco di sisi Allah Ta'ala. Sampai di mana pembahasan? Sudah rukun. Ya. Ya. Jadi kita masuk dalam pembahasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darani amin. Ila anqal wa yajibu ma'al qada'i li shaumi al-kafaratul uzma wa ta'ziru ala man afsada shaumahu fi ramadana yauman kamilan bi jima'in tamin athimin bihi lisan. Jadi nasangan nang gurutta muadiyang tomarusa puasana narusa puasana dengan cara berhubungan suami istri bil jima' dengan cara jima' di siang hari Ramadan, dan ia ada masawai rusak puasana, maka orang yang seperti itu yang pertama wajib makada, yang kedua dibengani takzir. Ini kan biasa kita dengar takzir. Takzir itu adalah hukuman, ya. Jadi dia dosa takzir adalah hukuman yang dia itu bukan bagian daripada kisas, jadi bagian bawah. Batuannya takzir mungkin dipermalukan atau mungkin diberitahu bahwa ia dietahui kurang mempoga saja, itu namanya takzir sebagai hukuman, ya. Kemudian wajib toy mapasun kapara. Nah, ini kapara ini adalah yang pertama memerdekakan budak BBN Indonesia. Yang kedua adalah kafarana puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka ia itu merusak puasanya dengan berhubungan suami istri, yaitu dengan memberi makan sittina masakin, yaitu 60 orang miskin. Nah, jadi itu kafarat. Kemudian yang wajib kafarat tumuane. Ya, tumuane. Toa ini andai sama kafarat. Ya, karena yang rusak puasanya ada waktu dengan jima itu tumuane, toa ini dani. Ya, jadi toa ini itu rusak puasanya bukan karena jima, tapi karena alasan yang lain. Ya, begitu. Jadi yang wajib kafarat adalah temuane, tania toa ini. Ya, itu. Jadi ya ini kita lihat pengantin baru banyak ini menjelang Ramadan. Ya, hati-hati saja. Ya, jangan sampai merusak puasanya di siang hari dengan berhubungan suami istri. Kemudian wajibu ma'al qada'i al-imsaku li shaumi fi sittati mawadi'ah. Dia tahu rusak puasana. Walaupun rusak puasana tatai wajib matahan. Ya, ini. Jadi misal nanti di bulan Ramadan ada orang yang rusak puasanya, otomatis mau rusak wajib mengkada. Walaupun rusak puasana tatai wajib matahan. Batuannya tidak diperbolehkan makan begitu saja. Misal ini saya rusak puasa, lantas mau rusak puasa, seenaknya kita makan. Nah, itu ada yang tidak boleh. Jadi walaupun rusak puasa, tak itu wajib matahan. Batuan apa? Kapan kita makan seenaknya, maka setiap kali mandeh madosa, mandunduk madosa. Nah, begitu. Jadi siapa itu? Ya, yang pertama ada 6 tempat. Yang pertama khusus bulan puasa.
Ya, khusus bulan puasa. Selain bulan puasa itu tidak wajib. Jadi misal ini hanya berlaku bagi puasa yang terjadi pas bulan puasa. Ya, jadi misal dia tahu narusai puasana sambalina Ramadan, ya dia rusak dengan tidak ada alasan tertentu, dia rusak, maka puasa ia nak pokok di sambalina Ramadan tidak mewajibkan matangan, boleh langsung makan begitu saja. Berbeda dengan di bulan Ramadan, muarusai puasa tak tanpa ada sebab khusus karena bulan Ramadan, maka wajib itu matangan. Anda itu malam awal seenaknya mandi. Itu yang pertama khusus bulan Ramadan. Yang kedua, ala tarikin niyati lailan fi fardi. Muak dia tona lupa man niat di bawinna puasa fardi. Ya, misal ya, malam ke-16 Ramadan, ya ma'wani nanti saya berniat menjelang sahur. Ya, nanti berniat menjelang sahur. Berarti namanya dia pura isa. Tempana membuat di masjid sudah mahkamah. Di masjid sudah, berarti dia tidak sahur plus tidak niat. Anda tahu sahur, Anda tahu niat. Maka orang yang seperti ini dihukumi batal puasanya, artinya dihukumi tidak berpuasa, dan nanti dia wajib makada. Plus manini dia selama dia Allah na dia tidak boleh makan. Ya, walaupun tidak puasa, tetap dia istilahnya yajibul imsak, wajib nahan alawina. Kapan dia sengaja makan, walaupun waktu itu dia tidak dihitung berpuasa, maka dihukumi berdosa. Ya, lagi-lagi itu karena memuliakan bulan Ramadan. Ya. Yang ketiga, ini alaman tasahara zannan baqwa lail fabana khilafu. Dia tuh mande sahur. Ia dek mande sahur, ia lo lan didugaana mahwan andap pai di mitama subuh sahur dua pai. Tepana sementara mande nakama masih berarti sudah masuk subuh. Maka orang yang seperti itu puasanya dihukumi rusak, batal, tapi nanti wajib matahan. Nah, jangan nanti bilang Anda di puasa lantas seenaknya mande, tidak. Itu khusus bulan Ramadan, tidak boleh seperti itu. Begitupun alaman aftara zannan guruba fabana khilafu aidon. Dia tahu bukan, ya bukan. Tepana sementara mande mani masalah wa masih, berarti belum masuk maghrib, maka puasanya rusak. Dan ketika itu wajib dia hentikan makanannya. Dia tahu tak kalah nih mandi kita tahu. Tidak boleh begitu. Jadi misal rusak di puasanya kan nasangkai buka padahal dapat mandi. Tepana pas mandi sementara masalah di masjid. Maka seketika itu wajib hentikan andena dan dia menunggu nanti bisa makan kembali di waktu buka. Andai dia malah mau tak kalah mandi batal mau malah buruk kita tahu. Itu tidak boleh begitu. Kapan seperti itu hukumnya haram. Ya. Yang kelima, ya, dia tahu andai mau puasa di tanggal 30 Syaban. Ya mungkin tidak cari informasi, tidak ada usaha. Ternyata malamnya itu ditetapkan sama pemerintah tanggal 30 Syaban itu adalah 1 Ramadan. Cuma sampai 29 Syaban. Padahal dia mau puasa. Maka ketika dia mendengarkan berita di tanggal 30 ternyata sudah 1 Ramadan, wajib inatah alawena dan tidak seenaknya boleh makan walaupun tidak puasa. Nanti makada nanti nakada ilmu Ramadan. Yang terakhir nasangan nanggurota. Nah ini bagi to manjekne. Ia dek manjekne kan ketika puasa itu makaru to manjekne khususnya berkumur-kumur berlebihan. Ya kan itu kalau hari-hari biasa dalam bab wudu sunnah dia muak manjek nih tahu ya berkumur-kumur itu diangkat naik kepala baru dikasih bunyi, itu sunnah itu ya ketika tidak puasa. Tapi ketika puasa makaru dia basah dia ya makaru. Maka ketika ada orang yang sengaja nalak bilak-biak carana berkumur-kumur ketika manjek nih tepana basah dia rakyat nasa yang dalam di tenggorokan ada mesum, maka itu puasanya apa? Batal. Walaupun puasanya batal, tetap wajib matahan.
Data mau ay urun du gena wai anu berkumur-kumur ay lama mandumi dulu. Nanti nggak bisa begitu. Itu ya dihukumi batal dan wajib menahan. Ya kemudian parusana puasa, ini juga penting, ini parusa puasa. Ya kan kemarin kita sudah menyebutkan yang lalu itu ada sekitar berapa yang kita sebutkan. Yang pertama jima, itu membatalkan puasa. Yang kedua adalah sengaja muntah, itu membatalkan puasa. Jadi kalau orang yang tidak sengaja muntah, tidak batal puasanya. Dan misal ia tidak tahu mau tuh tiluangan nih, tapi memang ande mauan nabutungan lama mau tuh kebutuhan, misal nalamde malapas di wayana keluargana di Mamuju. Nah jalannya Mamuju ini maju mundur jurang, Mamuju. Jadi mabuk. Nah, kalau seperti itu tidak batal. Tapi mana sengaja lambai mengoto-oto, padahal neseng mabuk, ya itu namanya sengaja, berarti batal puasanya. Kemudian yang ketiga, memasukkan zat benda ke dalam mayusama jaufan, yang namanya rongga hidung, mulut, telinga, kemalon depan, kemalon belakang. Itu kalau kemasukan sesuatu maka batal puasanya dalam keadaan sengaja. Itu 3. Nah ini ada tambahan parusana puasa, ya, yaitu yang pertama biriddatin murtad, waliyadzubillah min dzalik. Murtad sementara mau puasa tiba-tiba murtad keluar dari Islam, itu batal puasanya. Wahaidin, ya, sementara mau puasa ternyata sambungan, dan sambungannya itu 5 menit menjelang maghrib. Ya, ini kemarin ada, kalau tidak salah ada yang bertanya ya di grup, saya belum jawab. Ya, jadi menjelang maghrib itu batal sambungan haid, keluar darah haid, maka batal puasa. Tapi kalau keluarnya pas waktu buka maka tidak batal, ya, atau keluarnya setelah waktu buka ya tidak batal, ya tidak batal. Karena kenapa? Al asluhu, ya itu tidak keluar sebelum waktu buka. Jadi ini ya tergantung kita pengalamannya seperti apa. Ya, jadi kalau memang pas 5 menit sebelum buka tempat mesumi cerah, berarti batal puasa. Tapi kalau setelah buka, apalagi kalau sudah maghrib, itu tidak membatalkan puasa. Ya. Ya, kemudian apa tuh merusak puasa? Nipas. Ya, ini kan jelas nipas. Ya, nipas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Yang keempat selanjutnya adalah melahirkan. Ya, melahirkan sementara puasa itu juga membatalkan puasa. Wajununin. Ya, sementara puasa tiba-tiba boleh penyakitnya tantaran. Ya, penyakit tantaran. Walaupun cinapak, dia gila cuma 2 menit atau gila cuma 5 menit, tetap merusak puasanya. Kemudian waikmain, epilepsi, atau bahasana di mati-mati manu. Ya kan apa namanya itu, kejang-kejang ya. Ya, kejang enggak namanya pura digere. Nah, itu epilepsi. Jadi epilepsi berpotensi merusak puasa dengan catatan in amma jami'an nahar. Muat mati-mati manu dari subuh sampai menghari. Ya, dari subuh sampai menghari. Tapi mau mati-mati manu hanya 5 menit, 10 menit atau 1 jam. Nah, itu tidak sampai merusak puasa. Ya, begitupun sukrin, mabuk, tapi mabuknya dengan sengaja. Ya, nah, mabuk dengan sengaja. Ya, jadi kalau mabuk dengan sengaja itu merusak puasa dengan catatan mabuknya itu inamma jami'an nahar, kalau minum ke semua hari. Karena itu malabina Allah Ta'ala. Ya, kemudian hukum membatalkan puasa di bulan Ramadan ada kalanya wajib dirusak puasa yaitu bagi orang yang sambungan. Jadi mau sambungan tahu rusak puasa. Kapan sambungan ini tahu mana mau ayo tahu rusak puasa maka hukumnya haram. Ya. Ayo 5 menit mau 5 menit langsung buka. Artinya langsung dirusak puasanya. Ya, jangan istilahnya dengan niat menahan. Itu bagi orang yang haid sambungan wajib narusak puasana. Begitupun orang yang nifas. Ya. Kemudian jais ini
boleh memilih apakah narusa apa diam, yaitu bagi orang yang musafir melakukan perjalanan atau orang yang magaring. Ya, magaringi melo ina tarusak ka puasana atau melo na batalkan puasana itu diserahkan ke masing-masing. Begitupun orang musafir ya boleh lambat, walaupun lambat karena tetap puasa silakan. Tapi kalau tidak mampu dibatalkan juga silakan, hukumnya jais. Tidak haram, tidak wajib dan tidak haram. Yang kemudian wala tidak haram, tidak wajib. Ya orang gila, ya kan tataran dia kan bukan pilihan itu. Jadi kalau sudah gila itu tidak wajib, tidak juga haram dalam membatalkan puasanya. Nah ini juga haram imam batalkan puasa. Ini haram imam batalkan puasa. Kaman akhara qada Ramadhana ma'atamakuni hatta dokal waktu an. Misal, sekarang tanggal berapa ini? Sya'ban 18 ya? 18 Sya'ban. Jadi taruhlah sekarang ini tanggal 25 Sya'ban. Kita genapkan Sya'ban 30, berarti 5 hari menjelang puasa. Dia punya keadaan 5. Ya. Dan waktunya masuk puasa sisa berapa hari? 5 hari. Jadi muat narusa berarti ia di anu narusa akan melewati Ramadan. Makanya ketika makada dalam keadaan waktu sempit seperti itu hukumnya haram narusa puasanya. Ya. Tapi kalau misal di bulan Syawal makada tiba-tiba lamba bertamu disediakan karena palako atau disediakan jus buah. Nah kada puasa enggak nanti malu-malu dulu jus dia batalkan. Nah itu tidak haram. Tapi kalau sudah sempit waktunya, ya batuan apa mau batalkan ini akan ada puasa yang dia bawa lewati Ramadan, yaitu hukumnya haram. Ya seperti itu. Ya. Ya, yang terakhir pembahasan kita baru kita pembacaan penutupan kita, insyaallah mungkin baca doanya pertemuan yang terakhir nanti. Yaitu alladzi la yuftiru mimma yasilul jawfi sab'atu afrodin. Jadi dia di opi itu muak mitamalan di rongga itu tidak batal puasa. Ya, ada 7. Kalau masuk ke dalam rongga tidak batal puasa. Yang pertama, ma yasilu ilal jawfi bil nisyanin au jahlin au ikrahin. Muak ia di tanda ya apa-apa lawan di rongga dalam keadaan lupa. Nah, berarti kalau makan dalam keadaan lupa, bukan pura-pura lupa ya, lupa, memang betul-betul lupa, tidak membatalkan puasa. Ya, begitupun makan dalam keadaan denesa, dia tidak tahu mau puasa tapi denesa mau mandi merusak puasa. Nah, kira-kira ada yang begitu? Bisa jadi ada. Ya, dengan catatan rumahnya jauh dari ulama, yang kedua baru masuk Islam. Nah, baru masuk Islam langsung puasa, dapat nisang apa pembatal puasa. Jadi dikiranya puasa itu cuma menahan dari minum. Kalau menahan dari makan tidak batal puasa, akhirnya makan, tapi tidak minum. Kalau ada orang seperti itu memang karena tidak tahu dengan alasan menimpa masalah, puasanya tidak batal. Ya. Tapi kalau ini yang hadir, tidak boleh. Ya, karena tidak ada alasan untuk tidak tahu untuk orang kita ini. Ya. Begitupun ada rusak puasa. Bijaroyani rikin bima bain asnanihi wa qad ajaza an wajhihi liudhi. Misal di dalam mulutnya itu ada sisa makanan, ya. Tiba-tiba sisa makanan itu tertelan gara-gara air liurnya, ya. Tertelan gara-gara air liurnya, tapi jangan juga sengaja taruh gula-gula supaya nanti masuk sendiri. Ya, misal begitu, ya, maka tidak batal puasanya. Kalau dia tidak mampu untuk mengeluarkan. Tiba-tiba itu makanan langsung di sini, ya, kan sudah tidak bisa lagi, tidak ada lagi mampu untuk mengeluarkan, maka tidak batal puasanya. Jadi kalau makanan itu masuk ke dalam rongga dengan alasan ia dolir membawa, itu tidak membatalkan puasa. Ya, apa tuh Anda merusak puasa? Makan angin. Ya, ya. Jadi di depan kipas dibuka mulutnya. Itu tidak merusak puasa, kecuali kalau di belakang kipas ditaruh sirup. Nah, itu batal puasanya. Kalau makan angin tidak batal puasa. Ya.
Begitupun gubaru torik. Apa itu gubaru? Debu. Tapi jangan nanti ada batu. Ya kalau batu batal, kalau debu tidak. Ya, misal kita naik motor, jangan juga terlalu sensitif. Banyak debu batal puasa. Ya, kecuali kalau untuk kesehatan ya memang dianjurkan jangan sampai masuk debu karena penyakit. Tapi kalau soal membatalkan puasa, itu tidak merusak puasa. Ya, tapi jangan juga disengaja dibuka mulutnya, nanti bukan debu yang masuk, nanti terbang-terbang. Nah itu batal juga itu. Ya. Ya begitupun tidak batal puasa. Nah ini juga tiba-tiba dia buka mulutnya, lalu apa? Ada zubaban to'iran, dia lalu meletus. Nah itu tidak batal juga di situ. Ya, ada lalat yang tiba-tiba terbang. Nah zubaban. Nah itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tadi saya minta maaf agak terlambat pengajian karena di pesantren ada sedikit rapat untuk koordinasi tim safari Ramadan. Pesantren sangat yang sangat terlambat di sini. Kira-kira dia menculik masalah puasa yang mau bertanya? Ya. Sebelum kita tutup, ya, masalah puasa atau masalah lainnya. Jadi intinya masalah tarawih itu semua ada dalilnya. Yang tarawih 8 itu ada dalilnya. Kalau Imam Malik itu tarawihnya 36 rakaat. Kalau di Hadramaut itu tarawihnya 100 rakaat. Tapi yang paling kuat di kalangan jamaahirul ulama, jumhur ulama itu adalah 20 rakaat. Jadi selama malah di bawah 20 rakaat, maka pertahankan 20 rakaat. Ya. Tapi kalau misal kita ada hajat, maka ambil berapa sesuai kemampuan kita. Ya, jangan sampai ini menjadi perdebatan yang tidak tuntas-tuntas. Setiap tahun diperdebatkan, setiap tahun diperdebatkan. Intinya tarawih, iya tak salah mau tarawih. Ya, jangan sampai kita ribut masalah tarawih. Ya, akhirnya mimpi Jawa itu tentang tarawih. Oh, maroja itu tarawih. Kita ditolong tarawih dan merojakan. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu mari kita tutup majelis ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bersama-sama membaca salah satu qasidah yang dibaca oleh ulama-ulama salaf kita. Mudah-mudahan dengan qasidah ini kita semua mendapatkan pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Menjelang Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.